Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat, Pak. Alhamdulillah Alhamdulillah, Pak, sehat. baik. Berhubung ini pandemi, apakah kalian sehat, tidak terkena virus ya? Aman ya? Aman. Aman Pak. Sejauh ini aman, Pak. Ya, jaga kondisi ya, lindungi keluarga kalian, jangan sampai kemana-mana dulu ya. Pasti, Pak. Baik, Pak. Ya, sebelum kita mulai, tolong salah satu orang pimpin doa. Mas Arden, tolong pimpin doa. Siapa? Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Ya, alhamdulillah kita diberi kesehatan untuk kembali bertatap muka meskipun tidak bisa langsung ya. Oh ya, apakah masih ingat kemarin kita bahas apa pertemuan kemarin? Sudah lupa, Pak, kelihatannya. Oh, lupa ya. Bang, Pak. Bahas Bang. Apa? Bang. Oh ya, ya Bang ya kemarin ya. Nah, kira-kira kemarin apa Bang itu pengertiannya, Mas Fatul? Bank itu lembaga untuk penyimpanan uang, Pak. Penyimpanan uang. Jadi kalau kita nabung, kita meminjam duit di bank, Pak. Oh iya, intinya lembaga keuangan yang membantu kita dalam masalah keuangan juga ya, gitu ya. Oke, maka dari itu sebelumnya hari ini kita akan membahas tentang APBN dan APBD. Nah, ketika kita meminjam uang dari bank kemarin itu juga kaitannya ternyata dengan APBN dan APBD. Nah, itu merupakan jurus pemerintah untuk menyalurkan uangnya agar itu teknik pemerintah untuk menstabilkan juga. Begitu juga nanti juga kita bahas melalui APBN dan APBD. Oke, ya. Ini saya akan mempresentasikan. Tunggu sebentar. Apakah sudah terlihat ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah kelihatan, Pak. Nah, kita sekarang ingin membahas tentang APBN dan APBD. Nah, ini adalah sebelum kita membahas langsung dari materi, alangkah baiknya kita memberikan tujuan pembelajaran. Nah, ini yang pertama, saya harap kalian dapat menjelaskan pengertian APBN dan APBD setelah diberikan materi melalui PPT kita ini. Yang kedua, siswa dapat mengkonsepkan fungsi dan tujuan APBN dan APBD dengan tepat setelah melakukan kegiatan ini. Nah, saya harap Mas Arden, Mas Fatul, dan Mas Fajar paham betul ini ya, nanti setelah ini bisa paham ya. Insya Allah Pak. Mudah-mudahan, Pak. Oh iya, tadi saya lupa mengecek. Apakah kehadiran ya? Oh iya, kehadirannya gimana? Ada yang tidak hadir kah hari ini? Nih Pak. Oh, ada. Siapa? Ada Pak, satu. siapa? Saipul nggak masuk, Pak. Saipul. Oh, Saipul ya. Oh iya, Saipul. tadi WA saya sakit ternyata. Ya. Saipul habis kecelakaan Pak. Oh, kita doakan cepat sembuh ya, Saipul ya. Amin. Nah, oke. Langsung kita masuk ke dalam materi ya. Kira-kira APBN dan APBN itu apa? APBN dulu. Mas Arden apa Mas Arden? Kira-kira Mas Arden. Itu Pak, anggaran perencanaan belanja negara Pak, di mana nanti negara kalau mau membangun sebuah pembangunan ekonomi kayak buat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kita rancang dulu Pak, supaya uangnya cukup atau tidak gitu Pak. Mantap sekali. Oke, jadi gini ya,
Saya beli ilustrasi sedikit. Ibu bapak kalian tentu memberikan kalian uang saku kan, benar? Benar, Pak. Nah, itu contoh kecil seperti ini. Misal, Fajar diberikan uang saku oleh bapak ibunya. Tentu uang saku itu didapatkan dari bapak ibunya Fajar melakukan apa, Mas Fajar? Ya, Pak. Ya, melakukan apa ketika bapak ibumu memberikan uangmu saku, berarti ada Pendapatan. Nah, benar sekali. Artinya ada pendapatan yang masuk dan dikeluarkan bapak ibu Fajar dalam bentuk Fajar meminta uang saku. Begitu tepat sekali Mas Fajar. Nah, begitu juga dengan APBN dan APBD ini, skalanya mungkin beda. Kalau APBN itu skalanya negara. Artinya gini, pengertiannya gini, APBN adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran pemerintah pusat dalam waktu 1 tahun, terhitung 1 Januari sampai 31 Desember pada tahun tertentu, yang ditetapkan dengan undang-undang yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini APBN. Jadi, gini, APBN itu 1 tahun rinciannya. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar, nanti apa, dalam bentuk pendapatan dan pengeluarannya diperuntukkan untuk apa. Seperti yang saya jelaskan dalam ilustrasi tentang Bapak Ibu Fajar tadi, memberikan uang saku dan memperoleh apa yang diberikan itu dari pendapatan ketika ia bekerja. Itu contoh simpel. Ini contoh dalam bentuk negara, gitu ya. Paham kan? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, itu dalam kurun waktu 1 tahun, gitu ya. Oke, lalu kita akan masuk ke dalam fungsi. Nah, ini fungsi APBN. Ini. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Fungsi ini mungkin salah sedikit ya. Fungsi perencanaan itu adalah fungsi yang dilakukan untuk merencanakan kegiatan apapun yang ada dalam kurun waktu 1 tahun gitu ya. Artinya gini, misal Fatul hari ini ibunya dapat uang 10.000. Hari ini otomatis ibunya merencanakan untuk apa saja ini uang, begitu kan? Iya, Pak. Nah, untuk beli sayur, untuk beli bumbu, kan begitu. Nah, ini skalanya besar, skala negara. Jadi perencanaan itu merencanakan sesuatu dengan sangat matang gitu. Yang kedua adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan berarti APBN menjadi pedoman untuk menilai, mengawasi apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah pusat ya ini ya sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang ditentukan. Tentunya ketentuan dalam undang-undang, gitu ya. Saya berikan pertanyaan. Kira-kira fungsi pengawasan ini sudah baik atau enggak? Siapa yang bisa? Saya berikan waktu dulu. Pengawasan ini, fungsi pengawasan ini sudah baik apa tidak? Kalau dilihat akhir-akhir ini ada misal dana bansos, itu kan? Gimana menurut kalian? Siapa yang bisa? Belum berjalan dengan baik. Iya. Gimana Mas Fatul? Belum berjalan dengan baik. Karena apa? Karena kemarin itu kan bansos juga kurang tepat sasaran. Sama yang baru-baru ini ada yang itu Pak, yang PNS hantu. Ada dana sekian triliun tapi PNS-nya nggak ada. Wah, itu kan kurang benar. diawasi berarti. Wah, mantap sekali, saya salut dengan Mas Fatul ini. Dia begitu tajam melihat. Jadi ini ya, fungsi pengawasan ini kan harusnya mengawasi, tapi prakteknya kita itu masih belum bisa mengawasi dengan baik. Misal, dana kita kemarin ada dana bansos yang dikorupsi, itu kan fungsi pengawasannya artinya dalam melakukan APBN itu juga berkurang. Nah, begitu artinya ke depannya semoga pengawasan itu dijalankan secara baik dan matang, gitu ya. Nah, ini masih ada lagi, yaitu kelanjutannya adalah fungsi alokasi.
yaitu di sini membuat rincian penerimaan dan pengeluaran pemerintah, lalu pendapatannya di pemerintah selanjutnya digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah dari segala bidang sesuai dengan kebutuhan. Gini, fungsi alokasi ini gini. Nah, jadi pendapatan dan penerimaan itu akan digunakan untuk pengeluaran, seperti di depan tadi, juga itu untuk apa, dibahas untuk apa, gitu juga harus pengeluaran di segala bidang sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira pada tahun 2021 ini, anggarannya ini difokuskan untuk apa? Siapa yang bisa? Mas Arden? Itu Pak, kesehatan Pak, buat supaya penanganan COVID Pak. Nah, benar sekali 100 untuk Mas Arden, sangat bagus. Saya sangat mengapresiasi ini. Jadi, dana dari itu kan juga ada untuk apa tahun ini. Artinya pada saat ini kan urgensinya ada di wabah ya. Jadi mengalokasikannya untuk wabah yang bagus. Artinya agar wabah selesai gitu. Yang kedua adalah fungsi distribusi. Dimulai dari berbagai sumber penerimaan oleh pemerintah, kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat berupa subsidi, premi, dan dana pensiun gitu ya. Kira-kira subsidinya sekarang kan juga banyak di rumah-rumah, misal tetangga kalian dapat telur, dapat beras subsidi, itu dari fungsi distribusi ini, artinya anggarannya itu dari perencanaan, itu untuk apa, distribusikan juga dalam bentuk misal bantuan, gitu kan. Tapi nyatanya juga sekarang bantuan-bantuan itu masih saja dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi itu membuat bergetar gitu. Semoga kalian kelak kalau jadi pemimpin harus tegas dan tidak melakukan seperti itu ya. Karena itu adalah amanat undang-undang dan harus dilakukan. Yang ketiga adalah fungsi stabilitas. Nah, pelaksanaan APBN yang sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan, tertib anggaran akan dapat menjaga kestabilan arus uang dan arus barang, sehingga dapat mencegah fluktuasi dalam perekonomian nasional. Nah, stabilitas ini seperti contohnya gini, pada saat mungkin saat kalian belanja baju ya, kalau tidak stabil harganya misal, itu sekarang 100.000, besok 80.000, besoknya lagi 70.000, langsung naik lagi. Itu kan perekonomian tidak stabil. Begitu juga negara. Kalau negara itu mengalami ketidakstabilan, kegoyahan, maka juga akan susah masyarakat. Artinya APBN ini juga untuk menjaga stabilitas gitu. Kayak kemarin pada saat virus juga kita lihat kebijakan moneternya bagaimana, sangat expect sekali menjaga mata uang kita agar tidak turun dan anjlok. Itu kan sangat perlu diapresiasi ya, itu ya, sangat baik. Nah, ini yang ketiga adalah tujuan APBN. Ini kita masuk pada tujuan gitu. Misal yang pertama, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah eksekutif kepada DPR dan masyarakat luas. Artinya gini ya, DPR itu kan sebagai orang yang diamanati oleh rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Tuh. Jadi, pemerintah itu sebagai eksekutif yang mengeksekusi apa yang mereka akan lakukan. Jadi, tujuannya itu harusnya meningkatkan transparansi, pertanggungjawaban pemerintah. Misal transparansi ini untuk apa, dananya harus selalu ada dan diawasi oleh DPR. Maka dari itu kalau dana yang digunakan untuk apapun itu bisa dikorupsi, itu bisa pengawasannya juga dari DPR mungkin juga kurang, apalagi DPR sekarang juga banyak yang ketangkep KPK, kita tahu sendiri kan, tidak rahasia umum bukan. Nah, yang kedua, meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Nah, jadi dalam lingkungan pemerintah itu bukan hanya terfokus tidak hanya terfokus, artinya mereka juga banyak elemen-elemennya harus ada koordinasi gitu. Kalau tidak dikoordinasi nanti tujuan dari yang akan dicapai ini juga tidak akan terpenuhi juga. Nah, ini untuk meningkatkan koordinasi. Yang ketiga, membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Nah, gini, APBN itu juga membantu tujuan fiskal. Tujuannya fiskal kan juga untuk misalkan pajak dan subsidi. Pajak kita targetkan berapa, pajak misal tahun ini berapa, subsidinya juga harus kita
berapa, artinya gitu. Jadi pajak sendiri berimbang untuk mencapai tujuan fiskal tersebut. Yang keempat, memungkinkan pemerintah memenuhi prioritas belanja. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Misal, saya punya uang sakunya Mas Fajar ini misal 1 bulan 3 juta. Nah, gitu. Mas Fajar dalam 1 bulan ini mungkin akan ya 100.000 buat apa, yang 200.000 buat apa. Itu kan juga ada skala prioritas. Apalagi kalau Mas Fajar punya pacar. Nah, gitu kan harus ada dana yang digunakan untuk pacarnya juga. Artinya prioritasnya itu untuk apa gitu. Kira-kira Mas Fajar kalau punya dana prioritas untuk apa Mas Fajar? Masih Untuk mendengarkan? jalan-jalan, Pak. Wah, mantap sekali. Ini anak traveling ya. Ini saya jiwa petualang yang terlihat dari wajahnya yang begitu menarik ini. Ya. Kalau prioritas APBN itu jadi prioritas pada sekarang, misal 2020, 2020, 2021 itu pada corona, ya prioritasnya segitulah. Dulu pada waktu awal-awal Pak Jokowi menjabat, prioritasnya pada pembangunan, walaupun mangkrak sekarang ya, banyak yang mangkrak. Nah itu, yang kelima adalah membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Artinya barang-barang publik itu harus terjaga, barang publik barang yang kesediaannya harus dijaga, tidak boleh ada kelangkaan, nanti bisa inflasi. Itu harus menjadi tujuan APBN ini. Seperti itu ya. Apakah dari sini ada pertanyaan? Masih sampai APBN ini, belum APBD. Mas, apakah ada pertanyaan? Dari pemaparan Bapak cukup paham tadi, Pak. Ya, ini benar-benar paham ya? Lanjut, Pak. Oke, Ya, Pak. mantap sekali. Saya sangat salut dengan kelas ini ya. Nah, tentu setelah APBN itu juga ada APBD. Kira-kira, Mas Fatul, apa bedanya APBN dan APBD? Kira-kira dalam penjelasannya, pengertiannya, kira-kira. Kalau APBN itu kan anggaran pendapatan dan belanja negara. Betul. APBD anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ini bedanya negara dan daerah. Mantap sekali. Ini standarnya ini benar-benar sebelum melakukan pembelajaran benar-benar membuka-buka buku ini, Mas Fatul ini. Nah, ini anggaran ini APBD ini, yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, ini beda-bedanya dari segi tadi kan, dari tadi negara secara keseluruhan disalurkan menjadi APBD, menjadi daerah yang mengelolanya. Itu adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh penerimaan belanja pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi ataupun kabupaten dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD. Kalau tadi kan disetujui oleh DPR, ini disetujui DPRD kalau ranahnya itu daerah. Sekali lagi ranahnya daerah. Itu ya. Nah, itu bagus sekali. Nah, cukup jelas ya ini ya, seperti tadi ilustrasi-ilustrasi saya gambarkan, bagaimana APBN dan APBD itu, seperti itu. Bedanya daerah sama nasional, negara gitu. Kalian pikirnya harus ada kata kunci. Kalau negara, APBN negara, APBD daerah, berarti ruang lingkupnya berbeda. Itu kata kuncinya saya ajarkan yang bagus ya. Nah, ini fungsi APBD. Sebenarnya fungsi mirip sih fungsinya, hampir sama. Jadi, tadi terbatas pada ruang lingkupnya. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan berarti APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Nah, perencanaan ini pada tahun, seperti tadi yang saya bilang, direncanakan dulu. Ini dananya nanti untuk apa. Nah, seperti itu. Merencanakannya untuk apa. Direncanakan dengan proses yang melalui proses yang panjang, proses yang bagus, seperti itu. Jadi rencana-rencana itu agar targetnya nanti tepat sasaran gitu, tidak asal wah uang dari APBD langsung tidak, ada perencanaan dulu. Seperti saat kita sekolah, kita persiapan pagi-pagi kita merencanakan
oh nanti apa PR-nya, apa yang dibahas gurunya, kita harus tahu gitu. Yang kedua adalah fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi berarti APBD menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Nah, ini menjadi dasar melaksanakan pendapatan dan belanja, menjadi pedoman itu otorisasi itu. Jadi ada pegangannya. Gitu. Yang ketiga adalah fungsi alokasi. Alokasi berarti dalam pembagiannya harus diarahkan dengan tujuan untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perekonomian. Jadi, fungsi alokasi ini itu dialokasikan itu dana untuk apa gitu. Artinya dalam tujuannya itu juga tidak ngasal, artinya memperhatikan untuk membuka lapangan kerja seperti itu, untuk menciptakan hal yang baru sehingga nanti pengangguran itu bisa teratasi dengan sangat mudahnya. Gitu. Fungsi pengawasan berarti APBD menjadi pedoman untuk menilai, mengawasi kegiatan-kegiatan pemerintah daerah dengan kegiatan yang telah ditentukan. Jadi kan tadi ada proses perencanaan, nah ini perencanaan nanti terus langsung penerapan. Nah, penerapan itu perlu diawasi. Anda sesuai dengan rencana enggak ini nanti gitu. Penyelewengannya harusnya di sini pemerintah harus begitu. Harus begitu kuat gitu. Yang terakhir adalah fungsi distribusi. Fungsi distribusi berarti APBD dalam pendistribusiannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Nah, gini. Kembali ke rasa keadilan. Keadilan dan kepatuhan gini, misal di Ngawi itu kan biaya, misal saya konsep daerah ya, misal saya mengambil daerah di Ngawi, itu kan dia di Ngawi itu biaya hidup kan sangat bisa dibilang masih rendah dibandingkan kota-kota yang besar. Nah, distribusinya itu nanti bagaimana caranya agar misalkan kita menetapkan standar UMR minimum regional gitu ya, itu pas sesuai dengan keadilan masyarakat di Ngawi, tidak lebih dan tidak kurang. Misalnya di Ngawi itu kalau kerja digaji 3 juta, itu kan juga sangat terlalu berlebihan, rasa keadilannya tidak baik untuk pemerintah yang tugasnya mengatur itu melalui MR. Lalu di Ngawi kalau dikasih 1 juta, kurang, di Ngawi 1 juta tidak cukup, maka UMR-nya 2 juta gitu, misal seperti itu. Yang penting dalam fungsi distribusi itu ada rasa keadilan. Adil itu kan juga perspektifnya sangat luas ya, adilnya seperti apa gitu, itu menjadi hal yang perlu kita konsenkan lagi. Nah, ini tujuan APBD. Ini tokoh siapa ini kira-kira? Yang digambar ini. Ada yang tahu? Soekarno, Pak. Mantap sekali. Ini mirip Fajar ini, Mas Fajar ini Soekarno ini. Nah, ini ada quotes dari Pak Soekarno. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Gitu. Ya kan? Tadi. Gini, ini juga tercermin pada masa sekarang. Bentrok-bentrok. Ya kan? Sekarang itu juga agak sulit ya. Misal KPK kemarin. Nah, kita melihat KPK banyak anggota-anggota yang KPK terkenal OTT Raja OTT dikeluarkan kemarin. Itu kan juga kita sebenarnya melawan bangsa kita sendiri gitu ya. Sebenarnya korupsi di dalam negeri ini mau ditumpas juga nanti yang menumpas itu juga susah. Jadi perjuangan kita ke depan lebih berat, maka kita harus tetap semangat, junjung tinggi kejujuran, ya kan, jangan mau disogok sejak dini gitu ya, saran saya untuk menjadi pemimpin kalian ke depannya. Nah, kita balik ke materi lagi, tujuan APBD. Pada dasarnya, fungsi dan tujuan APBD itu sama dengan fungsi tujuan APBN. Hanya saja APBD ruang lingkupnya yang berbeda. Nah, jadi sebenarnya itu sama. Kalau APBN, tujuannya APBN tadi skalanya negara, nasional, APBD itu skalanya daerah, dipersempit ruangnya gitu ya. Nah, tadi mana nanti saya lihatkan dulu. Tujuan APBN-nya tadi mana? Nih,
seperti transparansi. Di daerah juga seperti itu. Harus ada transparansinya. Harus dipertanggungjawabkan kalau di nasional DPR, di daerah DPRD. Transparansinya harus ketara banget gitu. Yang kedua adalah meningkatkan koordinasi seperti tadi. Yang tujuan fiskalnya juga harus tercapai, berskala prioritas belanja di daerah. Belanja di daerah juga ada skala prioritas karena di setiap daerah itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Misal daerah Ngawi dengan Malang tentu beda skala prioritasnya. Kalau di Malang prioritasnya mungkin dari segi pariwisatanya bisa digenjot karena Kabupaten Malang, Batu itu ya, saya lihat itu Batu Kabupaten itu kan potensi wilayahnya untuk pariwisata besar dan adanya di situ digelontorkan di situ. Kalau di Ngawi itu pertaniannya yang menjadi sorotan yang sangat bagus. Jadi itu pemerintah harus memetakan satu-satu, tidak boleh asal langsung tabrak sana nggak bisa, harus memetakan satu persatu. Biar tiap daerah itu berbeda. Nanti berbeda Kalimantan juga berbeda, ya kan? Tambangnya di sana juga masih banyak. Di Ngawi ya tidak ada tambang. Tapi pertanian di Ngawi sekali lagi sangat bagus. Tuh di Batu pariwisatanya juga saya sangat akui bagus juga. Nah, sudah selesai ya? Kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Nah, jika tidak ada, gini. Oke, kalian habis ini membuka WA dan saya sudah kasih tugas di situ, saya harap kalian mengerjakannya dengan baik. Nanti dikerjakan sendiri. Yang pertama tadi kejujurannya harus dijaga ya, semangat kejujuran. Tugasnya dikerjakan dengan baik, dikumpulkan minggu depan. Kalau tidak bisa, dikosongi aja. Yang penting kalian sudah berusaha. Di kelas saya, usaha itu lebih penting. Hasilnya pikir belakangan. Pokoknya usaha terus. Jadi kalau susah, nah gitu ya. Usaha terus, semangat Mas Fajar juga. Oh ya, saya memberikan informasi lain bahwa hati-hati Pak, waktu pandemi, sekali lagi saya ingatkan, pandemi hati-hati, jangan terlalu keluar rumah, jaga daya jelajah kalian usia muda kan sangat tinggi, jadi dijaga dulu, ngempet istilahnya orang Jawa, ngempet dulu mas ya. Ini Mas Fajar ini keburu traveling terus ini. Ngempet dulu Mas Fajar, Mas Aden juga. Oke, ya, Pak. Begitulah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, ada kurang lebih mohon maaf. Nanti jika misal di sini kalian malu untuk bertanya, bisa tanyakan saya pribadi, bisa dikasih ke grup. Dan saya sangat mengapresiasi kehadiran Anda saudara semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.